Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Persia jualan coklat Dan suatu maghfirah bukan santa. Jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan langit tanpa tiang, rembulan tanpa tali, matahari bersinar terang dan bintang pun bersinar murni. Tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan alam yang tak pernah makan coklat, melihat uang berlipat-lipat, apalagi tidur dan tinggal di rumah yang bertingkat-tingkat. Dialah seorang pemuda padang pasir yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga, hadirin Masyarakat muslimin wal jumratul mukminin rahimakumullah. Napoleon Hill dalam bukunya Megatrix 2000 menjelaskan abad ke-21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah kepada media cetak dan media elektronika. Hal ini patut kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Namun sayang seribu sayang, di samping kemajuan yang terjadi pada abad ke-21, ternyata abad ke-21 telah melahirkan dekadensi moral. Bobroknya moral yang kian merajalela. Indonesia saat ini sedang mengalami fase kegentingan di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun karena pemimpinnya banyak terjerat kasus korupsi, sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara pemimpinnya mengalami dekadensi. Terlebih kabar berita pada media-media massa di Indonesia tentang pencurian, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan, remaja mati akibat miras oplosan, hingga gerakan terorisme sering menjadi menu harian. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya berikut tema yang akan kami angkat dalam kesempatan kali ini. Akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral yang disampaikan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang dilantunkan oleh saudari kami berikut ini.
yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah. Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is only one example. Rasulullah merupakan contoh yang lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Begitu sangat pentingnya akhlak Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah sehingga mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Michael Hurt menyebut dalam bukunya The 100 of the Most Influential Person in History. Ini menjadi sebuah pembuktian dari sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lantas bagaimana akhlak bangsa kita yang telah mengalami dekadensi, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya, masih banyak pejabat yang bejat yang berani melipat uang rakyat, Masih banyak aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat, serta masih banyak pemimpin-pemimpin yang berbuat di jalan korupsi yang berat. Tapi alhamdulillah masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada pejabat yang bisa mengayomi, serta masih ada aparat yang peduli walaupun jumlahnya masih sedikit sekali. Terima kasih petinggi. Hadirin, Indonesia saat ini sedang mengalami suatu kegentingan di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun. Hadirin, Masyarakat muslimin Wal jumlatul mukminin rahimakumullah. Di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi di semua aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita untuk sama-sama keluar dari lubang buaya dan masuk ke pintu surga. Hal ini tak lain dan tak bukan dengan mengimplementasikan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia dalam lingkungan masyarakat, negara, dan bangsa. Allah pun menganugerahkan keberkahan yang melimpah ruah kepada penduduk bangsa ini, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan memberikan berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Oleh karena itu kami siksa mereka disebabkan perbuatan yang Maha Suci Allah atas segala firman-Nya.
Dari uraian tersebut dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil cara serta strategi Rasulullah. Segudang problem akan semakin parah ketika langkah yang kita ambil salah, termasuk mengambil figur dalam hidup. Bunga mawar, bunga melati, Bunga mawar